Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnani Nur, kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. MUI imbau warga Medan tak konvoi saat malam lebaran. Walubi Pematang Siantar bagikan sembako gratis. Ratusan pekerja migran ilegal asal Tanjung Balai pulang kampung dari Malaysia. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, MUI Kota Medan mengimbau masyarakat agar tidak melaksanakan malam takbiran dengan melakukan konvoi di jalan raya. Hal tersebut ditempuh untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan malam takbiran di dalam masjid. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan konvoi di jalan raya saat malam takbiran, namun cukup melakukannya di dalam masjid dengan tetap melaksanakan imbauan pemerintah untuk saling jaga jarak. Untuk pelaksanaan sholat Id, Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta memberikan imbauan berdasarkan status tingkat penularan penyakit COVID-19. Daerah dengan tingkat penularan rendah atau zona hijau, masyarakat diperbolehkan melakukan sholat Id di masjid dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Namun bagi masyarakat yang berada di daerah dengan penularan tinggi atau zona merah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing sebagai bentuk upaya pencegahan. Dalam kaitan dengan masalah kita sekarang, pandemi COVID-19 ini, kita meminta kepada masyarakat supaya takbiran ini dilaksanakan di masjid-masjid, digaungkan semeriah-meriahnya dari masjid, dari rumah, tetapi menghindari kelompok-pengelompokan yang memungkinkan terjadinya penularan. Oleh sebab itulah maka konvoi-konvoi kita minta untuk tidak diadakan. Jadi takbiran keliling tidak usah kita laksanakan dahulu. Kemudian yang kedua, pada sholat Idul Fitri kita harus memperhatikan juga kondisi wilayah kita. Kalau pada wilayah yang tingkat penularannya rendah, maka kita berharap ini dilaksanakan di masjid-masjid. Masjid-masjid kita minta untuk mempersiapkan protokol kesehatan itu. Diharapkan warga tetap mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah agar pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Jelang perayaan Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di Batubara, Sumatera Utara dipadati warga. Namun sangat disayangkan, masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Seperti terlihat di Pasar Karangbaru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, yang dipadati warga sejak pagi hari. Selain berbelanja kebutuhan sayur mayur, warga umumnya juga berbelanja untuk kebutuhan lebaran. Dalam keramaian pasar tersebut, banyak pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, seperti tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak atau social distancing. Salah seorang pengunjung pasar mengaku takut akan bahaya COVID-19. Namun ia terpaksa harus ke pasar yang hanya buka 2 kali dalam sepekan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan lebaran. Mau belanja, Bang. Terus apa nggak takut dengan COVID ya? Ya sebenarnya takut juga, Bang. Cuman kan kadang mau untuk sehari-hari belanja sayur, itu gimana? Kebutuhan lebaran, ada yang untuk kebutuhan rumah. Di lokasi pasar juga tidak disediakan tempat cuci tangan dan tidak adanya petugas yang memberi imbauan.
Kondisi tersebut pun rentan menjadi tempat penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di tanah air. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, rapid test massal yang dilakukan pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara di puluhan lokasi dan pusat keramaian menunjukkan dugaan adanya penyebaran pandemi COVID-19. Dari 800-an warga yang dilakukan rapid test secara random, 27 warga teridentifikasi reaktif COVID-19 dan harus menjalani karantina. Salah satu titik lokasi uji rapid test yang dilakukan tim gabungan gugus tugas COVID-19 pemerintah Kota Binjai adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota setempat. Di lokasi ini saja ditemukan 3 orang warga yang teridentifikasi reaktif COVID-19 yang dilakukan secara random. Selain di lokasi ini, rapid test juga dilakukan di pasar tradisional, pangkalan ojol, betor, kafe, dan sejumlah lokasi keramaian lainnya. Dari 800 lebih yang dilakukan rapid test secara random, hasilnya ditemukan 27 orang teridentifikasi reaktif COVID-19. 21 orang merupakan warga Kota Binjai, dan 6 orang lainnya merupakan warga Kabupaten Langkat dan warga Kota Medan. Untuk warga Kota Binjai dilakukan karantina, sedangkan warga Kabupaten Langkat dan Kota Medan diserahkan kepada posko gugus tugas di daerah masing-masing. Rencananya 21 orang warga Kota Binjai yang teridentifikasi reaktif COVID-19 akan dilakukan pengambilan uji swab. Dengan total ada 27 orang hasil hari ini secara rapid test yang dinyatakan reaktif COVID-19. Dan ini juga kami bagi, yaitu 21 orang warga Kota Binjai dan 6 orang warga Langkat dan warga Kota Medan. Untuk warga Kota Langkat dan Kota Medan, pihak posko utama COVID-19 pemerintah Kota Binjai telah menghubungi posko utama di kedua kabupaten dan kota tersebut untuk menindaklanjuti warganya yang secara rapid test reaktif COVID-19. Posko gugus tugas juga tetap menghimbau kepada warga agar tetap mentaati prosedur kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Walubi Pematang Siantar berbagi sembako gratis. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aksi peduli sesama di tengah pandemi dilakukan sejumlah yayasan dan komunitas etnis Tionghoa di Kota Pematang Siantar. 1028 paket sembako dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan abang beca. Pembagian dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Peduli sesama di tengah pandemi. Sejumlah yayasan komunitas etnis Tionghoa Pematang Siantar menyalurkan bantuan sembako di lapangan Yayasan Perguruan Sultan Agung Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penerima bantuan sembako adalah abang becak dan masyarakat kurang mampu. 1028 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan vitamin dibagikan secara gratis. Proses pembagiannya pun dilakukan secara tertib dan mengikuti standar protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Bantuan sembako ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian sosial dengan tidak memandang sara, khususnya bagi yang terdampak COVID-19. Salah satunya, abang becak saat ini yang kesulitan ekonomi dengan berkurangnya penghasilan. Ya, tujuan kegiatan ini
adalah berbagi bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita semua sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta Indonesia. Adanya virus COVID-19 tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia, salah satunya di Kota Pematang Siantar. Kami masyarakat yang tergabung dalam yayasan sosial, yayasan sekolah, grup-grup amal, vihara, majelis keagamaan, serta pengusaha bersatu dan bersama berbagi kasih dalam bentuk pembagian sembako sebanyak 1.228 paket kepada masyarakat Pematang Siantar yang terkena dampak COVID-19 secara sosial ekonomi. Melalui pembagian 1.000 paket sembako ini, diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan paket sembako tahap pertama dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Paket ini nantinya akan dibagikan kepada warga Simalungun yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Serah terima paket sembako ini dilaksanakan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun, disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dengan dilakukan uji petik untuk memastikan bantuan paket sembako sesuai takaran yang sudah ditentukan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun Rijal Saragih mengatakan, pendistribusian tahap pertama Pemkab Simalungun menerima sebanyak 10.020 paket dari alokasi secara total sebanyak 78.659 paket, dengan komposisi berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, dan mie instan 20 bungkus. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun, atas nama Provinsi Simalungun, ini menyampaikan terima kasih pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendistribusikan bantuan sembako untuk Kabupaten Simalungun, di mana pada pagi hari ini telah kami terima sebanyak 10.020 paket dari alokasi secara total 78.659 paket, sehingga diharapkan ke depan masih ada bersisa 68.639 paket lagi yang akan segera tiba kembali dari Provinsi Sumatera Utara. Bantuan jaring pengaman sosial paket sembako dari Pemprov Su untuk Simalungun berjumlah total sebanyak 78.659 paket. Atas nama pemerintah Sumatera Utara dari gugus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, kami melakukan pendampingan terhadap bantuan jaring pengaman sosial paket sembako di Kabupaten Simalungun yang jumlah totalnya sebesar 78.659 paket. Pendistribusian tahap pertama dari Pemprov Su sebanyak 13% dari total jumlah paket di Simalungun. Sisanya akan kembali didistribusikan dalam waktu cepat sehingga pembagiannya dapat segera terrealisasi kepada masyarakat yang menerima. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan sembako sebanyak 28.000 paket yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat umat muslim yang merayakan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan sembako yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat. Mengingat di masa kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragih, setiap tahunnya di bulan Ramadan selalu memberangkatkan tim safari Ramadan dan membuat kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat. Namun pada bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sebagai gantinya pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan kepada umat muslim di Simalungun.
Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun Akmal Siregar mengatakan, 28.000 paket disediakan pemerintah yang akan didistribusikan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Bantuan ini diberikan kepada umat muslim dengan kriteria penerima seperti pengurus bilal mayit, penggali kubur, para guru ngaji dan pesantren, kaum duafa, anak yatim, dan fisabilillah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun untuk input data, dengan melibatkan kepala urusan agama di setiap kecamatan supaya penyalurannya tepat sasaran. Penyalurannya dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan sistem door-to-door guna menghindari kerumunan warga. Penyaluran ditargetkan akan selesai pada hari Jumat besok sebelum menjelang Idul Fitri. Pada masa kepemimpinan Bapak Bupati JR Saragi, setiap tahunnya pada bulan Ramadan, kita selalu memberangkatkan tim safari Ramadan beserta kegiatan buka puasa bersama di beberapa titik. Namun pada tahun ini bersamaan dengan wabah COVID-19, hal ini tidak dapat kita lakukan. Sebagai gantinya, untuk menyapa kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan, berkaitan dengan wabah ini juga, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan. Kepada siapa bantuan pangan ini disalurkan? Yang pertama, kepada bilal mayit. Yang kedua, penggali kubur. Yang ketiga, para guru-guru mengaji. Yang keempat, para kaum duafa. Yang kelima, para anak-anak yatim kita. Yang keenam, para guru-guru kita di pesantren dan fisabilillah. Mereka-mereka inilah keluarga-keluarga kita di Kabupaten Simalungun. Bapak Bupati menyampaikan bantuan ini sebagai tali silaturahmi menyapa masyarakat, kaum muslimin khususnya dengan kriteria tersebut. Dengan disampaikannya bantuan tersebut kepada masyarakat, Bupati Simalungun berharap kiranya melalui bantuan ini dapat menjadi manfaat dan kegembiraan bagi yang menerimanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Ratusan tenaga kerja migran Indonesia berstatus ilegal yang bekerja di Malaysia pulang kampung karena tidak dapat bekerja lagi di Malaysia akibat penerapan lockdown yang belum juga berakhir. Sebanyak 156 pekerja migran berstatus ilegal asal kota Tanjung Balai yang bekerja di Malaysia tiba di terminal pelabuhan Teluk Nibung, kota Tanjung Balai. Saat turun dari kapal, satu persatu penumpang dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh petugas gugus COVID-19 Tanjung Balai dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan mengukur suhu tubuh. Juli Panjaitan, salah satu pekerja migran, mengaku terpaksa pulang kampung karena di Malaysia tidak dapat bekerja lagi dan tidak memiliki uang. Bahagia bisa jumpa dengan keluarga. Kenapa kakak pulang ini? Kena pasal COVID-19 di sana tidak punya pekerjaan. Terus ingin berjumpa dengan keluarga. HM Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai. Pemulangan kali ini merupakan pemulangan tahap 2 setelah sebelumnya memulangkan 150 orang pekerja. Tentunya dengan keberangkatan tahap 3, insya Allah dilakukan setelah Lebaran nantinya. Karena di Malaysia di hari Jumat sudah libur menyambut Hari Raya. Mudah-mudahan bagi warga dan masyarakat Tanjung Balai yang berada di Malaysia tetap tenang, tetap sabar. Nanti insya Allah kami akan menjemput ke Malaysia dan akan kembali ke kota Tanjung Balai.
Setelah dinyatakan aman dan tidak memiliki gejala, seluruh pekerja dibawa ke posko karantina sementara untuk menjalani isolasi mandiri. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bantu masyarakat terdampak COVID-19, seorang anggota polisi Bintara Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara menyisikan tunjangan hari rayanya dengan membagikan ratusan tabung gas isi 3 kg bersubsidi secara gratis kepada warga kurang mampu. Beginilah kisah inspiratif seorang staf anggota polisi Bintara Polri bidang hukum Poldasu bersama perangkat desa di Deli Serdang, membagikan 600 tabung gas isi 3 kg kepada masyarakat di 5 titik, di satu desa Kelandir 5 Kebun, Dusun 19, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian tabung gas isi 3 kg secara gratis ini dengan sistem menukar tabung gas kosong ke tabung gas berisi yang dilakukan seorang anggota Polri dengan menyisihkan gaji untuk membeli ratusan tabung gas. Langsung dibagikan kepada masyarakat yang pada umumnya mata pencarian sebagai petani dan ibu rumah tangga yang terdampak COVID-19. Kenapa saya pribadi nggak bisa membagikan rezeki saya kepada masyarakat? Karena kan dari masyarakat juga, dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul rasa daya tarik karena setiap hari saya lihat di media sosial, TNI, Polri, ASN terus-terusan berbagi kepada masyarakat. Dengan menyisihkan uang tunjangan hari raya dari pemerintah, tujuannya untuk membantu masyarakat dengan membagikan ratusan tabung gas kepada warga secara gratis di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan sosial tepat sasaran ini, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnedi Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.